Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, sampai mana? Tadribat? Maf'ul bih. Mawdu'un jadid, tema baru. Bahas bagan. Ya, antum baca bagannya. Paham nggak? Yuk baca. Jumlatu yadkhulul anfa. Itu judulnya apa? Maf'ulun bih. Ya. Maf'ul bih. Al-jumlatu yadkhulul anfa. Al-maf'ul bih Yadkhulul anfa. Kif yadkhulul anfa. Ini kah? Muhammadun, bukan Muhammadan ya. Alamatun i'rabin al-fathah as-sabab li'annahu mufrad. Taib, ada jumlah yadkhulul anfa. Di mana itu yadkhulul anfa? Hah? Yadkhulul anfa. Syai'un yalmasul udhunain wa yadkhulul anfa. Ya. Mungkin ketika antum baca, mana fa'ilnya ini? Nah, ini fa'ilnya karena ini berkaitan dengan apa ya? Ya, anggap saja ini cerita, kan tadi cerita, kemudian diambil bagian dari cerita tersebut sehingga ya fa'ilnya mungkin ada di sebelumnya gitu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah huwa. Karena kita kan sudah belajar juga apa tuh? Dhamir mustatir. Itu udah belajar dhamir mustatir. Jadi antum jangan heran, gitu kan? Karena nyambung materinya. Kita belajar maf'ul bih, tapi kita juga belajar dhamir mustatir. Mana dhamir mustatirnya? Huwa. Huwanya kembali kemana? Coba baca pada ceritanya tuh. Itu syai'un, sesuatu, yalmasul udhunain, menyentuh telinga, wa yadkhulul anfa, masuk ke hidung. Apa yang masuk? Ya sesuatu itu, cuman nggak disebutkan lagi sehingga itu adalah huwa ya. Al-maf'ul bihi al-anfa. Nah, di sini yang kita bahas adalah al-anfa-nya. Di mana yadkhulu syai'u al-anfa, sesuatu itu masuk ke hidung. Berarti hidung yang dimasuki. Alamatu i'rabihi al-fathatu, as-sabab li'annahu mufradun. Iya, perhatikan. Bagaimana kita cara menentukan, kan banyak maf'ul itu ya. Ada maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Tips pertama, harus tahu makna. Harus tahu makna. Paling tidak setidaknya yadkhulu apa artinya. Al-anf itu artinya apa? Oh, ini yadkhulu, masuk, al-anfa hidung. Gitu ya. Berarti ada apa ini fa'ilnya? Oh, huwa, sesuatu. Sesuatu masuk hidung. Gitu. Kalau di garis bawahi al-anfa suruh ditentukan ini maf'ul apa? Maka buat pertanyaan.
buat pertanyaan. Kalau maf'ul bih itu karena dia objek berarti di. Apa yang dimasuki gitu. Ya, kalau ada daraba Muhammadun Zaidan. Ya, siapa yang dipukul? Atau apa yang dimasuki? Daraba Muhammadun al-hajara. Apa yang dipukul? Kalau jawabannya adalah cocok itu, misalkan oh batu al-hajara. Ya. Atau daraba Muhammadun al-baba. Apa yang dipukul? Pintu. Yang memukul Muhammad. Apa yang dipukul? Pintu. Jika sesuai dengan pertanyaan di, maka itu adalah maf'ul bih. Ya. Karena enggak semuanya kita terapkan pertanyaan tersebut. Setiap maf'ul itu punya peran masing-masing. Contoh maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli masih ingat? Zurtu ummi syauqan laha. Zurtu aku mengunjungi ibuku syauqan. Apa arti syauqan? Rindu kan? Rindu ya. Rindu ya. Baik. Zurtu ummi syauqan laha. Kalau kita berikan pertanyaan siapa yang dikunjungi? Jawabannya berarti ibu adalah maf'ul bih. Syauqan, coba kita tanyakan. Siapa yang dikunjungi? Rindu. Nyambung enggak? Enggak nyambung, berarti itu bukan maf'ul bih. Paham enggak? Paham enggak maksudnya? Maf'ul bih itu kan objek di, sehingga pertanyaan juga harus nyambung ya. Siapa yang di atau apa yang di. Kalau jawabannya itu berarti itu maf'ul bih. Kayak zurtu ummi syauqan laha, aku mengunjungi ibuku karena rindu, syauqan. Ummi juga itu maf'ul bih karena maf'ul bih lapak kedua cuman karena nyambung dengan ya mukhatabah ummi qalami kitabi, jadi harakatnya ngikut ke kasrah gitu karena ada ya itu. Tapi tetap dia lapak kedua maf'ul bih. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang di atau apa yang di, jawabannya itu berarti itu maf'ul bih. Muhammad memukul pintu, apa yang dipukul? Pintu, berarti pintu itu maf'ul bih. Saya melihat gunung, apa yang dilihat? Berarti gunung itu maf'ul bih. Paham enggak? Ya. Nah, Allah menciptakan manusia. Siapa yang diciptakan? Manusia. Berarti manusia maf'ul bih. Begitu. Tapi kalau maf'ul li ajli pakai pertanyaan di, enggak bakalan nyambung. Misalkan syauqan, kenapa lapak kedua ya? Antum jawab, oh karena dia maf'ul bih. Antum contohnya maf'ul bih. Coba pakai pertanyaan itu. Siapa yang dikunjungi? Rindu. Nggak nyambung. Tapi kalau kenapa saya mengunjungi? Arti kenapa? Alasan. Karena li ajli itu kan alasan karena ya. Kalau jawabannya karena, ya cocok. Berarti itu li ajli. Ya kan? Kenapa kamu berkunjung? Karena rindu. Oh ini maf'ul bih. Cocok. Ya kan? Taib. Begitu juga maf'ul fi. Dzaraf ya, menunjukkan keterangan waktu, keterangan tempat. Saya belajar hari Kamis. Darastu al-lughatal arabiyyata yaumal khamisi. Lihat, darastu al-lughatal arabiyyata yaumal khamisi. Mana ini? Ini. Di sini ada beberapa lapak kedua. Ya. Darastu al-lughata al-arabiyyata yaumal khamis ya. Taib. Ini lapak kedua semuanya. Coba saya belajar bahasa Arab hari Kamis. Kalau kita tanya, apa yang dipelajari? Berarti ini sebagai apa? Maf'ul bih. Coba kalau ini pakai pertanyaan ini. Ya, apa yang dipelajari? Hari Kamis. Nyambung enggak? Enggak nyambung, berarti itu bukan maf'ul bih. Ya. Tapi kalau pertanyaannya, kapan kamu belajar bahasa Arab? Cocok dengan ini, kapan? Ya, hari Kamis ada pertanyaan kapan dan cocok itulah jawabannya, maka ini disebut maf'ul fi. Kapan dan di mana itu adalah untuk pertanyaan untuk mendapatkan jawaban maf'ul fi. Kapan dan di mana? Karena maf'ul fi itu adalah keterangan waktu atau tempat. Makanya banyak keterangan waktu itu. Karena waktu banyak, sobahan, lailan, bukratan, wa asila. Itu banyak dalam Quran banyak ya. Tiba-tiba nasab bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu maf'ul apa? Maf'ul fi itu dzaraf.
Ya. Gitu. Apa? Ada dalam Al-Qur'an tiba-tiba apa? Yaumal qiyamah. Banyak di akhir tiba-tiba yauma, enggak yaumi, enggak yaum, tiba yaumal qiyamah. Karena menunjukkan waktu. Dzaraf itu maf'ul fi. Jadi masing-masing maf'ul memiliki pertanyaan khusus. Kalau nggak nyambung dengan pertanyaan itu, ya berarti bukan maf'ul yang dimaksud gitu. Maf'ul kita katakan maf'ul bih, tapi ketika ditanyakan apa yang di atau siapa yang di, nggak nyambung, itu berarti bukan maf'ul bih. Jadi kalau maf'ul li ajli untuk apa atau karena apa gitu ya tanyakannya. Kalau maf'ul bih apa yang di, siapa yang di. Kalau misalkan maf'ul bih kapan dan di mana. Kalau maf'ul mutlak gimana caranya? Maf'ul mutlak itu kan menunjukkan untuk menguatkan, untuk bilangan dan untuk jenis ya. Dan itu maf'ul mutlak itu bisa mudah juga kita mengidentifikasinya. Kenapa? Karena maf'ul mutlak itu kan seperti misalkan fatahtul baba fathan, darabtu al-baba darban. Kan gitu ya. Jadi maf'ulnya itu diambil dari fiilnya, harus diserap dari kata fiilnya. Daraba yadribu darban, fataha yaftahu fathan, nasara yansuru nasran. Berarti kalau nasartul muslimina nasra. Nasra itu sebagai maf'ul mutlak. Jadi harus masdar yang digunakan. Atau ini perhatikan. Kalaupun enggak masdar fiilnya yang digunakan tetapi masih satu makna. Contoh. Jalastu alal kursi, ya. Nah, kalau pengen pakai maf'ul mutlak, taukid gimana? Jalastu alal kursi julusan, gitu kan? Bagus. Julusan. Sekarang ganti ininya dengan qu'udan. Apa ini? Maf'ul mutlak. Kok kan enggak sama? Qu'ud kok enggak jalastu? Ya, enggak sama. Mufradatnya nggak sama, tapi mananya sama. Jalasa dengan qa'ada itu sama duduk. Ngerti nggak? Iya, qa'ada yaq'udu. Qu'udan. Paham nggak? Paham tidak? Ya kalau maf'ul mutlak itu memang jadi kita dimudahkan sebetulnya. Kalau maf'ul yang lainnya coba antum dengan pertanyaan, tapi kalau maf'ul mutlak itu ambil dari sini, harus dari kata serapan ini. Nasara Muhammadun al-muslimina nasra, jalasa Muhammadun alal kursi julusan, gitu kan. Qama al-musalli qiyaman, kan gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi betul-betul berdiri dia. Jalasa ar-raisu julusan, gitu. Itu maf'ul mutlak untuk litaukid, untuk menguatkan. Jadi dia betul-betul duduk. Dia betul-betul telah menolong, begitu. Tapi bisa juga maf'ul mutlak kan ada 3 maf'ul mutlak itu. Bisa untuk taukid, bisa untuk jenis. Misalkan daraba Muhammadun darban syadidan. Kalau kalimat darban yang masdarnya dikasih sifat, maka jadi darban syadidan, pukulan yang keras, menunjukkan jenis berarti. Jenis pukulannya. Ya kan? Itu. Tapi kan tetap di awalnya dengan masdar dia. Daraba Muhammadun darban, itu Muhammad benar-benar memukul. Daraba Muhammadun darban syadidan. Muhammad memukul dengan pukulan yang keras. Daraba Muhammadun darbatan. Muhammad memukul 1 kali pukulan. Jadi ada 3 fungsi maf'ul mutlak itu. Tetapi tetap diambil dari masdarnya. Maf'ul apa lagi? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu paling jarang. Ya, mana sendiri enggak tuh di Al-Qur'an ya. Maf'ul yang terletak setelah waw, maf'ul ma'ah itu, wawunya itu bermakna ma'a. Ma'a itu kan bersama ya. Seperti misalkan, seingat gak? Ja'a abi wa. Hati-hati kalau ada wa. Wa ini banyak fungsinya. Ada waw itu bermakna dan kan? Benar nggak? Ada waw memang nggak ada maknanya untuk di awal aja. Wa innallaha misalkan ya. Di awal aja gitu ya. Ada waw bermakna dan, misalkan ja'a Muhammadun wa Zaidun. Kan itu dan ya. Benar nggak? Huruf ataf. Ada waw juga fungsinya adalah waw bimakna ma'a. Nah ini kedepannya akan jadi maf'ul ma'ah. Ja'a abi, bapak saya datang. Wa ghurubasy syamsi. Apa artinya? Bersamaan dengan terbenamnya matahari gitu. Itu aja maf'ul itu.
yang seperti ini. Wa ghurubasy syamsi. Jadi wawunya itu bisa diartikan ma'a. Bapakku datang, wa bersamaan dengan terbenamnya. Jadi ada suatu aktivitas yang saling bersamaan. Yang saling bersamaan itu bisa juga pakai wawu, dan setelah wawu itu adalah maf'ul ma'ah. Nah, ini maf'ul bih ya. Yughriqul hawa'u sufuna hinama yakunu syadidan. Yughriqul hawa'u, aghraqa yughriqu, ini fi'il ya. Fi'il menenggelamkan. Al hawa'u udara. As-sufun, as-sufun jamak dari safina. Apa safina? Hah? Tahu untuk safina? Safina ada kitab Safinatun Najah dulu pernah? Hah? Safinatun Najah, perahu keberhasilan. Kitab apa? Safinatun Najah, fikih kan? Safinatun Najah. Ya, orang yang belajar masyhur lah kitab ini ya. Kita juga kalau ini ada kesempatan pelajari itu kitab fikih itu ya. Iya, ya. Asy-Syafi'iyah, ya. Safinatun Najah. Bukan hanya di sini ya, masyhur di tempat lain juga, di negara lain juga. Kitab-kitab tersebut populer juga, sama dikaji. Safinatun Najah, perahu keberhasilan. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya kan? Jamaknya as-sufun. Sufun. Ya, kalau dalam Al-Qur'an al-fulk. Sering kali ya. Wasakharal fulka. Allah menundukkan perahu. Al-fulk kalau dalam Al-Qur'an banyaknya. Kalau safinah dalam surah Al-Kahfi pakai kata-kata apa? Safinah ya? Hah? Hah? Iya, safinatun ghasbah. Pakai safinah juga itu kata-kata di dalam surah Al-Kahfi. Ya, Nabi Musa dengan Khadir itu pakai safinah juga, kata safinah. Jamaknya sufun. Ya, angin menenggelamkan perahu hinama yakunu syadidan, ketika angin tersebut syadidan, kuat ya, kencang. Maf'ulnya as-sufun. Coba, apa yang ditenggelamkan? Hah? Iya, ya perahu. Ya berarti cocok kan maf'ul bih. Ya, ketika apa yang ditenggelamkan? Perahu. Perahu cocok dengan pertanyaan tersebut. Maka dia maf'ul bih. As-sufun alamatu i'rabihi al-fathah li'annahu jam'u taksir. Jamak taksir dia fathah. Dia fathah. Ya kalau kita ngafal tandanya pusing. Kita nggak ngafal tanda dari awal. Ana sudah mendoktrin antum semuanya dihafal langsung saja. Setiap jamak taksir itu langsung contohnya. Rijalun, rijalan, rijalin. Tapi kalau as-sufun, as-sufunu, as-sufuna, as-sufuni. Kan gitu ya. Gampang kan? Ya. Kalau aqlam, aqlamun, aqlaman, aqlamin. Nah, nanti juga lama-lama akan terbiasa. Ya, berarti kalau dia lapak kedua, L2, ya kan? Rijalun, rijalan, itu pasti akan fathah. As-sufunu, as-sufuna. Akan begitu. Pakai fathah gitu. Itu lama-lama juga kita bisa merangkum secara keseluruhan. Kalau ditanya jamak taksir lapak keduanya apa? Dengan fathah lapak pertamanya, dengan dhammah lapak ketiganya dengan kasrah. Asmaul khamsah dengan apa lapak kesatunya? Langsung abuka dengan wawu. Abaka dengan alif lapak keduanya, lapak ketiganya abika dengan ya. Begitu, ya. Tidak perlu dihafal dengan metode jurumiyah. Kalau jurumiyah itu pokoknya dihafal tanda dulu. Kita ngahafalin tanda ya, ngapalin tanda. Taib. Syai'un yalmasul udhunain. Ada sesuatu yang menyentuh apa? Dua telinga. Apa yang disentuh? Dua telinga. Ya, al-udhunain alamatu i'rabihi al-ya. As-sabab limadha? Li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Pakai apa? Pakai al-ya. Lapak kesatunya bagaimana bunyinya? Al-udhunani. Lapak keduanya? Lapak ketiganya? Iya, begitulah. Ya.
Kalau ditanya lapak kesatunya pakai apa tandanya? Alif. Lapak keduanya? Lapak ketiganya? Pakai ya juga. Tuh. Seperti itu. Ya. Kapan antum sudah banyak mufradat di kepala, kapan sudah terbiasa mengucapkan, sudah sering mendengar itu jamaah itu, sangat mudah menentukan tanda. Ya, menentukan tanda. Yusaidullahu bihi al-mawjudin. Allah membantu dengannya, dengan angin tersebut, al-mawjudin, segala sesuatu yang ada, ala zahril ardi, di atas punggung bumi, alal hayat, atas kehidupan ini. Maf'ulnya, ya, apa yang ditolong? Apa yang dibantu? Segala sesuatu yang ada, al-mawjudin. Tanda i'rabnya apa? Al-ya. Kenapa? Jam'u mudzakkar salim. Jam'u mudzakkar salim. Berarti al-mawjudin, lapak pertamanya bunyinya al-mawjuduna. Lapak keduanya al-mawjudina. Lapak ketiganya al-mawjudina. Lapak kesatunya pakai waw, lapak keduanya pakai, lapak ketiganya pakai ya. Sekarang kenapa pakai lapak kedua? Ya jelas karena dia sebagai maf'ul bih. Maka ya tidak bosan-bosan Anda sampaikan bahwa jagonya seseorang mengi'rab itu, bisanya seorang mengasih harokat adalah ketika dia paham P-nya. P itu penjualnya, jabatannya, dalam kalimat itu dia sebagai apa P-nya. P1 sudah kita pelajari, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. P2 maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Jadi kalau kita sudah bisa nebak yusaidullahu bihil mawjudin, al mawjudinnya itu adalah maf'ul bi, udah kesananya lancar. Maf'ul bi, P berapa? P2, berarti pakai L2. Lihat apa yang digunakan oleh yang menjadi maf'ul bi itu jenisnya apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim pakai lapak keduanya pakai apa? Pakai ya al-mawjudin. Berbeda kalau al-mawjudin kita jadikan dia mubtada. Bisa enggak? Bisa. Gimana contohnya? Al-mawjuduna, ya tinggal cari khobarnya apa yang cocok. Al-mawjuduna makhluquna lillahi subhanahu wa ta'ala. Kan bisa aja. Yang ada itu, semua yang ada itu adalah makhluk-makhluk. Ya, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Paham? Paham tidak? Al-mawjudin di sini kenapa bunyinya al-mawjudin? Kenapa pakai lapak kedua jamak mudzakkar salim? Ya karena dia menjadi maf'ul bih. Kalau dia menjadi mubtada P1 ya bunyinya akan beda lagi, akan menggunakan L1. Akan al-mawjuduna. Ya. Kalau dia kena huruf jar, gimana bunyinya? Minal mawjudina. Minal mawjudina. Ya. Gitu. Anak kira antum itu sudah, insya Allah sudah khatam. Sudah khatam dan sudah, anak kira perubahan ini ya. Anak yakin antum sudah inilah mungkin sebetulnya. Cuman yang antum harus sekarang kejar target itu adalah ketika antum membaca suatu kalimah itu jabatannya apa, itu harus tentukan, itu harus berani menentukan itu. Iya enggak? Iya enggak? Misalkan ada yadkhulul anf. Antum harus ketika gak ada harokatnya al-anf ini P-nya P berapa dan apa? Kembali ke makna kan? Antum akan meraba-raba dari makna kan? Yadkhulu masuk, al-anf hidung. Apa yang masuk? Oh berarti hidung yang dimasuki. Oh ini maf'ul bi. Kalau udah kena maf'ul bi P2 gunakan L2 karena dia isi mufrad. L2-nya gimana? Al-anfa pakai fathah. Gitu ya. Yughrikul hawa as-sufun. Antum mikir dulu. Yughriku menenggelamkan al-hawa udara, as-sufun. As-sufun apa? As-sufun perahu. Ya antum olah aja, olah. Oh, perahu. Oh, udah ini apa? Angin menenggelamkan perahu. Oh, ini nyambung nih. Angin menenggelamkan perahu.
Berarti angin yang menenggelamkan, oh fa'il dia. Antum harus bisa coba gitu, fa'il dia. Fa'il P berapa? P1. P1 fa'il. Berarti gunakan L1. Setelah antum tahu P1 L1, lihat al-hawa jenisnya apa? Hawa itu isim mufrad mungkin ya. Ya, isim mufrad. Isim mufrad kalau lapak satunya gimana? Al-hawa'u. Oh, al-hawa'u. As-sufun yang ditenggelamkan. Ini maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi P berapa? P2. Gunakan L2. Baru setelah tahu P2 L2 itu gak perlu lihat kalimatnya. P2 L2 baru lihat kalimatnya. As-sufun. Ini jenisnya apa ya? Oh, isim mufrad. Misal antum punya isim mufrad, antum belum tahu kalau itu adalah jamak taksir, misalkan. Isim mufrad pakai apa? Pakai fathah. Pakai fathah dong lapak keduanya. Ya kan P2 L2 maf'ul bih. Ya. Al-hawa us-sufuna. Masih aman antum karena isim mufrad dengan jamak taksir sama. Meskipun antum salah mengambil jenis ya, tapi masih aman. Benar enggak? Masih aman, isim mufrad sama jamak taksir masih aman. Ya syukur-syukur antum as-sufun, antum sudah banyak mufradat as-sufun ini antum tahu jamak taksir. Ya. Berarti sama nanti tinggal terapkan saja. Begitu terus begitu. Ya. Yudaibul hawa uz-zaharat. Angin itu apa itu? Yudaibu. Ya mungkin nih menggoyang-goyangkan ya. Apa itu? Kalau saya bahasa Sunda mungkin nebak ya. Nebak? Nebak apa? Itu bahasa Sunda teh. Nebak apa ya? Nebak tangkal, angin. Katebak angin. Itu tuh katebak tuh nebak. Itu ya mungkin ya. Yudaibu az-zaharat. Jadi angin itu menggoyang-goyangkan bunga lah. Az-zaharat. Lihat az-zaharat. Kalau kita yudaibu fi'il al-hawa'u angin au fa'il lapak ke satu pakainya dhammah karena isim mufrad az-zaharat. Oh, jamak muannats salim. Tapi lihat dulu sebelum antum mau kasih harakat, tentukan dulu P-nya. Ini yang digoyang-goyangkan misalkan ya. Berarti maf'ul bih. Maf'ul bih itu P2. Gunakan L2. Kalau P2 gunakan L2. Kalau P1 gunakan L1. P2. Setelah itu lihat az-zaharat jamak muannats salim. Jamak muannats salim P2-nya pakai kasrah bukan pakai fathah. Karena antum sudah menghafal muslimatun, muslimatin, muslimatin, mu'minatun, mu'minatin, mu'minat. Jadi kembali ke hafalan antum tentang jenis-jenis isim. Kembali ke sana. Ya, berarti az-zaharati. Ya. Ya ini pembahasannya nggak perlu dibaca lagi, itu udah paham nanti semuanya. Sudah yang saya jelaskan barusan. Contoh-contoh i'rab. Lihat halaman 234, 234. Yadkhulul anfa. Yadkhulu fi'lun mudhari'un. Ini i'rabnya kalau kata Pak Anet cetek banget. Ya. Singkat banget kok, singkat banget yang i'rab gitu. Ya. Pak Anet kalau lengkapnya gimana? Marfu'un bagus, marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun. Kenapa dhammah? Kenapa? Ahsanta barakallahu fiik. Karena sehat dia dan belum kemasukan nawasib dan jawazim.
Paham? 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 Bagus ya. Jadi dia karena fi'il sehat belum kemasukan nawasi, belum kemasukan jawazim. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Pasti ada. Urusan dia ada di sana kalimatnya berarti zahir. Kalau tidak ada berarti bersembunyi. Karena ada pekerjaan pasti ada. Ada pekerjaan pasti ada. Ada pelakunya. Ada pelakunya. Ya. Itu. Ada masjid terbang. Pasti ada yang menjadikan itu terbang. Ya. Ada pekerjaan, pasti ada pelakunya. Nah. Ya, dan itu minimal, jumlah itu minimal 2 kata. Kalau fi'liyah minimal fa'il fi'il dan fa'il. Karena tidak semua fi'il membutuhkan maf'ul masalahnya. Ya. Al-anfa maf'ulun bihi mansubun bil fathati li'annahu ismun ya. Yalmasul ainain yalmasu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Al-udhunaini maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu musanna. Ya kalau kedua telinga ini jadi mubtada, nggak bakalan udhunaini, bunyinya pasti kan 2. Al-udhun. Ya. Perhatikan ya. Fokus. Al-udhunaini ya karena dia musanna ya, kalau marfu'nya al-udhunani. Ya. Tapi antum nggak bisa gunakan lapak satu tapi dia jadi maf'ul bih, nggak bisa. Antum harus cari contoh di mana al-udhunani ini jadi mubtada atau jadi khabar atau jadi fa'il atau jadi naibul fa'il atau jadi isim kana jadi khabar inna. Kalau mau menjadi al-udhunani jangan sampai hari kiamat nggak bisa itu jadi maf'ul bih. Ya. Karena maf'ul bih P2. Gunakan L2 gak nyambung. Ya. Carilah jadi mubtada, bisa nggak? Ya bisa. Al-udhunani jamilatani misalkan, kan bisa aja. Ya. Jadi khabar hatani udhunani, kan bisa. Jadi fa'il maridat al-udhunani, sakit telinga, sakit. Apa yang sakit? Ya telinga. Nggak mesti fa'il itu adalah orang bernyawa, ya. Bisa apa, bisa siapa. Iya nggak? Marid. Nggak tahu maridat. Jadi naibul fa'il. Duribat al-udhunani, dipukul kedua telinga. Kalau bisa aja gitu. Isim kana, apalagi kana gampang. Kanatil udhunani jamilatani misalkan. Ya, indah. Jadi innal udhunaini jamilatani. Ya mudah, tinggal mau jadi lapak satu ya tinggal cari apa jadi lapak satu di P1 ya, buat contoh di P1. Yusaidullahu bihil mawjudina ala dharil ardi ala al-hayat. Yusaidu fi'lun mudhari'un, Allahu fa'ilun marfu'un bi dhammah, al-mawjudina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Yudaibul hawa'uz zaharati, yudaibu fi'lun mudhari'un. Di sini fi'il mudhari'nya fi'il mudhari sehat semua ya. Paham tidak? Makanya dia pakai dhammah. Nasabnya pakai fi'il mudhari yang sehat nasabnya pakai fathah. Pakai fathah. Lapak ketiganya jazmnya pakai sukun. Jadi kemungkinannya yusaidu itu bisa jadi yusaidu,
yusa'ida, yusa'id. Itu kemungkinannya cuma 3 doang. Ya, kapan pakai yang pertama yusa'idu? Ya ketika dia masih murni, tidak ada nawasib, tidak ada jawazib, tidak ada anlan, idan, kai, tidak ada lam, lamma, alam, alamma dan sebagainya, masih murni. Ya, belum kemasukan juga nun taukid atau nun niswah. Ya, berarti kan. Tetapi kalau fi'il sakit, ya udah beda lagi perubahannya. Ya, fi'il sakit ada 3 juga. Diakhiri ya, ada diakhiri alif, diakhiri waw. Ada fi'il formasi 5. Ya kan? Dan masing-masing di lapak satunya begini, lapak keduanya begini, lapak ketiganya begini, itu sudah kita atur, sudah kita hafal semuanya. Ya. Yudaibu fi'lun mudhari'un al-hawa'u fa'ilun marfu'un bid-dhammah az-zaharati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Perhatikan latihannya. Syahadal insanu tuyura wa hiya tatiru. Tahu syahada? Bagus ya. Bagus, saya terjemahkan semuanya. Fahawala an yatira. Fahawala an yatira. Siapa yang hawala di sini? Seseorang manusia menyaksikan burung wahya tatir dan dia dalam keadaan terbang. Burung-burung itu yang terbang. Fahawala an yatir dan dia mencoba untuk terbang. Siapa? Insan. Kembali ke dia. Ya. Ya kalau secara logika ya burung ya. Karena teman-teman, tapi ini cerita. Fahawala an yatir. Wa minal ladzina hawalu dzalik, dan di antara orang-orang yang mencobanya hawalu dzalik Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas alladzi 'asha fi biladil Andalus, dia hidup di kota Andalus. Faqad sana'a janahaini min rishit tuyur. Dia betul-betul telah membuat janahaini, 2 sayap janah. 2 sayap janahaini. Kenapa pakai janahaini enggak janahani? Betul, karena maf'ul bi ya. Harus cepat atau jawabannya. Karena maf'ul bi kan dia membuat 2 sayap. 2 sayap kan yang dibuat, ya. Faqad sana'a janahaini min rishit tuyur. Rish itu bulu ya. Wa tara fil jawi. Terbang dia. Walakinnahu saqata 'alal ardi wa mata. Walakinnahu wa tara fil jawi, dia pakai sayap terus dia loncat. Wa tara fil jawi, al-jawi itu udara. Walakinnahu saqat 'alal ardi wa mata. Nah, wa akhiran sana'al insanu ta'iratin dakhmah. Akhirnya manusia membuat apa? Ta'iratin. Pesawat dakhmah. Kabirah. Dakhmah itu ungkapan lebih besar dari sekedar kabir. Dakhmah itu besar sekali. Ya. Tatiru fil jawi wa tahmilul musafirin, membawa para musafirin, wa tanqulul badai'a, ya, memindahkan barang-barang min baladin ila akhar fi waqtin qasirin. Baca bareng. Ya. Baca syahadal insanu tuyura wa hiya tatiru fahawala an yatira wa minal ladina dalika nabasu firnas alladina fi biladil Andalus faqad sana'a janahaini min risi tuyuri wa tara bil jawi walakinnahu saqata 'alal ardi wa mata. Wa akhiran sana'a insan ta'iratin dakhmatan sebagai sifat bagi ta'irat. Ya, pertanyaannya, kenapa ta'iratin tapi sifatnya dakhmatan? Hah?
Ya karena ta'irat mah jamak muannats salim. Lapak kedua dhammah isim mufrad. Sama-sama lapak kedua. Walaupun tandanya beda, tapi kan sama-sama lapak kedua. Karena kalimat itu dikasih tanda bukan harus sesuai dengan tanda sebelumnya, sesuai lapaknya. Adapun dia tanda ya milik sendiri, atau jangan pakai tanda milik orang lain. Ya, yang penting dia ngikutin lapaknya. Ta'iratin dakhmatan. Ya, tatiru fil jawi terus. Wa tahmilu musafirina wa tanqulul qada'a min baladin ila akhar fi waqtin qasir. Ya, terjemahkan. Manusia menyaksikan burung-burung terbang. Ya. Wahia tatir, dia terus. Makanya mencoba agar dia bisa terbang. Ya, Dan di antara Terus. antara orang-orang yang mencobanya itu atas Ya. Dan bisa aja diletakkan dimanapun juga. Ya. Dalam Quran juga ada dharab wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Ya. Kan maf'ul juga bisa di awal. Iya enggak? Rahimakallahu. Mana maf'ulnya? Rahimakallah. Mana maf'ulnya? Ka, kamu ya. Semoga Allah merahmatimu. Fa'ilnya di belakang. Iya kan? Jadi bisa di awal bisa. Ya. Mungkin yang apa namanya? Yang berkaitan dengan letak, yang letak harus itu mungkin fa'il aja sih. Fa'il ya. Fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Kalau dia sebelum fi'il jadi mubtada dia. Ya, misalnya kalau di awal Muhammadun ja'a dengan ja'a Muhammad. Tapi pada akhirnya kalau sudah melihat kepada makna, sudah meresapi makna, ini bisa di awal, ini bisa di akhir. Yang jelas yang diperhatikan adalah lapaknya. Lapak itu kan bukan letak. Perhatikan, lapak ditentukan oleh apa? Lapak ditentukan oleh apa? Maksudnya itu lapak kalimah. Iya, lapaknya dia harus nasab. Ya. I'rabnya harus nasab, harus rafa. Ditentukan dengan apa? Dengan letak dia ada di mana atau dengan jabatannya? Dengan jabatan kan? Dengan jabatan kan misalkan gini, ya. Dalam Al-Qur'an wa idzibtala Ibrahima rabbuhu wa idzibtala, dan ketika idzibtala itu menguji Ibrahim Rabbnya. Siapa yang menguji, siapa yang diuji? Rob yang menguji. Hah? Rabb yang menguji kan? Masa Nabi Ibrahim menguji Allah? Tapi letaknya gimana dalam Al-Quran? Ibrahim dulu atau Rabb dulu? Ibrahim dulu. Kalau antum terpaku kepada misalkan kaidah pokoknya letak, harus letak pokoknya ini. Ya, mungkin antum akan mengatakan Ibrahim yang menguji Allah. Sesat jadinya. Namanya kan. Ya kan? Ya, jabatan. Antum melihat makna juga. Antum kalau misalkan darabal hajara Muhammadun, atau ada darabal hajar Muhammad, antum mau yang jadikan fa'il mana? Mau jadikan fa'il mana? Muhammad apa batunya? Terserah antum. Kalau antum nyambung, antum jadikan hajar itu batu, bisa mukul Muhammad, ya fadhal lah. Itu ya.
bukan dengan letak, tapi jabatan. Dan jabatan itu akan berpaku lagi kepada makna yang sesuai dengan itu. Jadi untuk merasakan hal itu memang butuh rasa. Maka anak juga ini anak sendiri juga tidak bisa menjajam akhiran ini apa, tapi sepertinya hal. Mungkin bisa kita wasana al-insanu ta'iratin dhakhmatan akhiran. Jadi manusia menciptakan pesawat itu pada akhirnya, ya. Jadi pada keadaan akhirnya, ya, gitu ya. Nah, itu. Ya gitulah ya. Jadi misalkan antum gini, Dharab bisa ini enggak? Bisa di awal enggak? Kan bisa saja. Besok kita belajar ya. Kita belajar besok. Najrusul lughatal arabiyyah gadan. Gadannya sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul apa? Bi. Maf'ul bi dharab. Ya kan? Nadrusul lughatal arabiyyah gadan. Bisa enggak? Gadan. Nadrusul lughatal arabiyyah. Bisa enggak? Bisa. Gadan sebagai apa? Maf'ul bisa, Mak. Keterangan waktu. Iya enggak? Ya kan? Kemana ya? Kemana pada akhirnya? Kembalinya akan kemana? Taib, ya. Apa itu dari cerita tersebut? Apa yang akan kita ini? Istakhrij minan nas. Tanya. Keluarkan dari teks tersebut. Kullasmin waqa'a maf'ulan bihi wa bayyin alamata nasbihi. Sok. Setiap isim waqa'a maf'ulan bihi terletak sebagai maf'ul bih. Nah, ini maf'ulan kenapa maf'ulan enggak maf'ulun? Waqa'a maf'ulan bih sebagai hal. Dia terletak sebagai maf'ul bih. Ya. Maf'ulan bihi hal juga maf'ulan. Kullasmin waqa'a maf'ulan bihi wa bayyin alamata nasbihi, dan jelaskan tanda nasabnya. Mana? At-tuyura. Tanda nasabnya? Kenapa? Jamak taksir. Terus salasata, ada lagi? Ada lagi? Janahaini. Taib, janahaini tanda nasabnya? Karena musanna. Terus apa lagi? Maf'ul apa itu? Bukan maf'ul ya. Terus apa lagi? Ta'iratin maf'ul bih, tanda nasabnya? Kenapa? Jamak muannas salim. Terus al-musafirin. Ya. Tanda nasabnya? Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Terus iya, terus badai'a tanda nasabnya? Kenapa? Ya, bisa jamak taksir, bisa juga isim ghair munsharif, tapi memang enggak berlaku lagi karena jamak taksir karena ada alif lamnya. Badai' itu jamak taksir dari apa? Bida'ah. Bida'atun badai'. Ya, bida'ah. Iya, terus salasata af'alin fa'iluha dhamirun mustatirun wa qaddirid dhamir. Yo, 3 fi'il yang ada dhamir mustatirnya dan sebutkan apa takdirnya dhamir tersebut. Apa itu? Syahada. Mana syahada? Syahada ada fa'ilnya al-insan. Itu gimana? Mana sebelum hawala ada enggak? Sebelum hawala ada enggak? Tatiru. Itu kan fi'il. Mana fa'ilnya coba? Enggak kelihatan kan? Harusnya ada di depan. Tatiru apa? Ini dhamir mustatir. Takdirnya hiya at-tuyur itu. Terus hawala. Dhamirnya apa?
huwa. Kembali ke mana? Ke insan. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Asya. Asya domir ininya apa? Kembali ke mana? Siapa huwa itu? Abbas bin Firnas. Terus apa lagi? Sona'a. Domirnya apa? Kembali ke mana? Abbas bin Firnas lagi. Apa lagi? Tara juga itu adalah huwa. Terus saqata juga huwa. Mata juga huwa. Kembali ke Abbas bin Firnas. Siapa lagi? Tatiru. Kembali ke ta'irat dakhmah. Tatiru. Hiya berarti. Itu 3. Tahmilu juga hiya. Kembali ke mana? Ta'irat. Tanqulu juga sama hiya. Kembali ke mana? Ta'irat. Fahim tum? Ya. Isman mausulan. Mana isim mausul? Alladzina. Terus? Alladzi. Tayyib. Salasa af'alin mudhari'atin. 3 saja. Tatiru. Tahmilu. Tanqulu. Ya. Arba'at af'alin madiyah. Syahada. Saqata. Sana'a. Mata. Ya. Paham? Iya. Ya, silakan itu dikerjakan lagi, tinggal sedikit lagi ya. Tersisa 3 4 5 6. 3 4 dars ya. Hawwilil maf'ula bihi min mufradin ila musanna. Suruh diubah maf'ul bihnya dari mufrad ke musanna ya. Gampang itu. Lihat aja contohnya. Kerjakan. Ya cukup. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.